Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Anita Dewi. Pemirsa, memasuki puncak arus mudik, kemacetan panjang terjadi di ruas tol MBZ dan juga tol Jakarta Cikampek. Kemacetan hingga 15 km lebih dari arah Jakarta menuju gerbang tol Cikatama. Antrean kendaraan terjadi sejak Selasa malam dan terus berlanjut hingga Rabu pagi sepanjang 15 km. Arus kendaraan ini didominasi kendaraan pribadi dan bis antar kota. Para pemudik yang menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah hingga Jawa Timur harus melaju perlahan akibat padatnya volume lalu lintas. Pengendara diimbau waspada sejumlah titik kritis, terutama di kilometer 48 yang menjadi titik pertemuan antara tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Meski kepolisian dan jasa marga telah memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah, namun kepadatan masih belum terurai secara signifikan. Saat ini penerapan Zoneway diperpanjang dari kilometer 55 hingga kilometer 47 Karawang Barat untuk mengurai kemacetan. Dan untuk mengetahui situasi terkini lalu lintas mudik Lebaran, kita telah tergabung bersama Rudi Setiawan di ruas tol MBZ Karawang. Ya Rudi, bagaimana kepadatan arus lalu lintas di sana saat ini? Bisa Anda ceritakan, Rudi? Ya, Anita dan pemirsa, selamat siang. Kami informasikan untuk update terkini di ruas tol Jakarta Cikampek dan di pertemuan saat saya ini berada di tol MBZ, di mana ini kilometer 48 ini merupakan pertemuan MBZ. Ini merupakan kondisi terkini yang dapat kami perlihatkan, ya Anita. Ini kondisi terkini dari pagi sampai saat ini, kondisinya ya seperti begini ya, tidak ada perubahan, di mana kondisi roda hanya berputar sesaat, kemudian jalan sesaat jalan, dan ini kondisi ini persis saya berada di bawah MBZ antara pertemuan dengan tol Jakarta Cikampek, yang mana ini ini merupakan gambar di tol Jakarta Cikampek, yang gambar ini antrian ini. Adapun untuk di atas ini juga kondisinya cukup parah, hampir sama, di mana ini merupakan yang saya gambarkan ini adalah gambar lokasi yang berada di pertemuan. Ya, ini di mana pertemuan ini merupakan antara tol MBZ dengan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 48. Dan ini merupakan kepadatan ini terjadi mulai tadi pagi, bahkan memang juga terjadi sebelumnya, itu pada malam hari, yaitu selepas Isya, pada Isya itu juga sudah mulai kepadatan hal serupa dengan kondisi yang saat ini. Nah, di mana kondisinya banyak para pengguna kendaraan yang mereka rata-rata ada yang mesinnya mengalami trouble, kepanasan, mesinnya overhead, di mana banyak yang mereka terpaksa berhenti untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, di mana kondisi arus lalu lintas untuk menempuh ke gerbang tol Cikatama saja di sini harus ditempuh hampir kurang lebih 2 jam dari kilometer 48 ini. Maksud saya 48 dan 47 ini. Dan kami informasikan juga, Anita, bahwa untuk selain di jalur khusus ini, jalur ini merupakan jalur yang datang dari arah Jakarta menuju ke arah timur, di mana ini merupakan kendaraan masih didominasi sejak malam hingga siang ini, yaitu kendaraan didominasi oleh kendaraan bus antar kota, antar provinsi atau bus umum maupun bus pariwisata, dan juga kendaraan-kendaraan pribadi. Di mana untuk kendaraan pribadi di sini mayoritas juga selain menggunakan jalur untuk khusus di tol ini juga sebagian ada pihak kepolisian dari Polres Karawang dan Jasa Marga juga sudah memperlakukan kontraflow sebanyak 2 lajur, di mana untuk mengantisipasi untuk mengurai kemacetan. Namun di jalur kontraflow juga mengalami hal yang sama, di mana 2 jalur kontraflow itu juga mengalami kemacetan atau kepadatan yang cukup signifikan. Dan kami perlu informasikan, memang kalau cuaca di sini tadi sempat cukup panas. Ada beberapa yang memang selain kendaraan yang
untuk banyak yang mengalami panas kendaraannya dan banyak yang trouble. Kalau saya melihat di sini juga ada beberapa kendaraan. Di sini ada beberapa kendaraan yang mereka lebih memilih untuk beristirahat karena mereka tadi saya tanya ini mengalami mesinnya radiatornya panas sehingga mereka untuk mengantisipasi agar tidak mengalami permasalahan yang lebih besar mereka terpaksa berhenti di kilometer 48 dan ini merupakan ini pengemudinya bersama dengan keluarganya di mana mereka tadi saya tanyakan terpaksa mereka beristirahat untuk menunggu sampai kondisi jalur tol yang saat ini hanya perlahan-lahan jalannya tidak normal seperti biasanya. Ya Anita, untuk kondisi cuaca selain ini memang cukup panas, banyak kendaraan yang mengalami kendaraan-kendaraan terutama kendaraan tua ini hampir yang mengalami trouble di mesin ya, panas mereka. Bahkan ada yang tadi juga banyak yang istirahat di pinggir-pinggir jalan ini, namun sebagian sudah banyak yang untuk berjalan secara perlahan-lahan. Karena memang kalau tidak dipaksakan di sini kondisinya akan semakin sulit. Ya, ini beberapa kendaraan yang di antaranya ini ada mobil kendaraan minibus carry, ini juga mengalami mogok, di mana ini kendaraan karena sudah tidak kuat mereka kelamaan mengantri karena cukup lama dari perjalanan dari Jakarta sampai saat ini bisa ditempuh hampir 3 jam kalau menurut dari tadi keterangan pengemudi. Ya Anita, sementara itu Anita. Baik, Rudi Setiawan. Jadi kalau dari kondisi terkini di sana kondisinya sangat macet parah ya, sehingga banyak sekali para pemudik begitu yang memanfaatkan waktu untuk singgah sejenak main di tepian tol sambil menunggu arus berjalan normal kembali ya, Rudi ya. Lalu kalau untuk cuacanya sendiri, Rudi, saat ini bagaimana? Apakah cerah atau ada kemungkinan mendung di sana, Rudi, saat ini? Bisa Anda ceritakan? Ya, Anita, betul. Memang cuaca tadi sejak pagi memang cukup panas ya. Kalau sekarang agak berbeda. Di sini agak mendung di sini. Jadi bisa dimanfaatkan oleh para pengguna kendaraan untuk ya kendaraan yang memang mereka yang masih bisa ada space untuk bisa beristirahat. Mereka banyak kendaraan-kendaraannya yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Di mana memang karena selain panas, untuk cuacanya tadi sempat juga sangat menyengat sekali. Dan memang untuk di ruas jalur tol Jakarta Cikampek ini merupakan selain tradisi tahunan di jalur ini merupakan jalur yang biasa selalu macet. Di mana memang ini dampaknya penyebabnya itu kalau saya melihat dari pantauan tadi di lapangan tadi itu hanya di kilometer 57, di mana berarti di situ 57 itu merupakan rest area untuk tempat peristirahatan para pengguna kendaraan, baik kendaraan besar maupun kendaraan kecil yang mereka ingin beristirahat untuk mengisi bahan bakar, kemudian juga untuk sholat dan lain sebagainya keperluannya. Namun karena tempat peristirahatan itu juga kondisi area parkirnya terbatas, jadi hanya dibatas maksimal 30 menit dan harus kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Ya, Anita, sementara baik, itu Rudi, yang dapatkan terima kasih, Rudi. Rudi, ini dari pantauan di layar kami bahwa itu terdapat ada kendaraan yang tengah mogok ya, Rudi. Ya, boleh ada sedikit mendekat ke para pemudik yang tengah istirahat atau yang mogok tersebut? Ya, ini merupakan mobil ada yang mogok ya, Anita. Iya. Ini merupakan mobil yang sedang mogok, di mana kendaraan mereka ini mogok minibus jenis carry. Kalau kami melihat di sini ada beberapa keluarga yang memang mereka hampir sama ya dengan mereka ingin mudik sepertinya. Namun kendaraannya saya lihat tadi di sini tiba-tiba mereka berhenti dan ada trouble kendaraan yang cukup ini. Ini kalau melihat saya hampir ini cukup jauh, lumayan ini. Ini juga saya dekatin dengan kondisi dengan menggunakan kamera yang lebih dekat lagi.
Dan Ini berarti ya. posisinya Anda cukup jauh ya dari lokasi kendaraan yang mogok itu? Ya betul Anissa, karena ini merupakan jalur sebenarnya Kalau jalur cepat di sekitar jalur Anda tol. sendiri yang terdekat, apakah ada pemudik yang tengah istirahat, Rudi, yang bisa Anda sambangi? Ya, nanti saya samperin ya. Mungkin atau saya samperin yang di sana aja ya, yang si bapak Pemudik aja. yang tengah istirahat Kalau mungkin saya- bisa diajak berbincang sejenak, Rudi? Ya, sebentar ya. Kalau saya melihat di sini ada ini cukup jauh ya, tapi nanti saya samperin yang ini, yang mobil yang mogok aja. Yang ini ada keluarga, dia istirahat ini. Tapi saya akan melihat untuk sejenak. Iya, di sini sebentar. Saya mau tanya mobilnya. Gitu. Saya mau lihat di sini, mau geser untuk lebih dekat lagi, Anita. Baik, Rudi. Di mana memang. Ya, ini saya mau tanya apakah. Sebenarnya kendala travel apa yang terjadi kendaraannya- begitu? Ya, jadi memang untuk di MBZ ini sebenarnya ini merupakan jalur cepat di mana saya juga tidak bisa ambil terlalu kanan, jadi Baik. untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, Nah ini baik. ya, saya akan bertanya. Iya, nah ini mobilnya ada trouble. Bapak, kenapa mobilnya Pak? Mobilnya kenapa? Panas? Bapak dari mana mau ke mana? Dari Jakarta mau ke Kuningan. Dari Jakarta mau ke Kuningan. Bapak macet dari ujung ke ujung ini. Udah berapa jam? 4 jam Apa udah 4 jam? Dari di jalan dari masuk pintu Bekasi itu. masuk pintu Bekasi itu udah 4 jam. Sampai sini 4 jam. 4 jam? Ya 4 jam. Nah, berarti ini juga lumayan ya Pak ya? Lumayan. Mobilnya panas ini. Ini ya Iya, ini Bapak berapa keluarga? keluarga ini 2 kali tadi sana macet, ini macet lagi. Macet lagi. Karena panas kali ya. Panas ya? Iya. Panas kali. Nah, terus kemudian ini kira-kira Bapak nanti kendaraannya bisa dipaksakan untuk jalan? Tapi tunggu dingin dulu. Tunggu dulu. Isinya berapa keluarga Pak? Ada 5 orang. 5 orang di dalam. Ada udah pada turun belum? Belum, 1 di bawah. Kalau bisa turun aja Pak, biar supaya lebih aman. Bapak lebih aman nanti supaya tidak ada hal-hal yang diinginkan. Lebih baik mobil sampai dingin, bapaknya, keluarganya suruh turun aja. Lebih baik tempat kayak yang lebih aman tuh di sini nih Pak nih, ya Kak. Iya, coba Bapak kasih tahu aja. Takutnya nanti ada mobil kan kalau di tol ini lumayan. Iya, betul. Suruh turun aja. Iya. Sama Bapak biar supaya jadi keluarga juga nggak kepanasan di mobil ya. Nah, kemudian Bapak ini ke Kuningan di sini udah baru 4 jam ya. Iya. Tapi biasanya 5 jam satu Kuningan biasanya. Biasanya ke Kuningan 5 jam. Sampai rumah 5 jam, tapi di sini baru 4 jam. Belum masuk Cipali. Jakartanya mana? Jakarta Utara. Penjaringan. Iya, ya. Jadi sama. Ya. Itu apa, Pak? Anak. Oh, jadi sama anak, Pak? Jalan ke istri. Dalam sama istri. Baik, Rudi. Iya. Ya, Anita. Baik, Rudi Setiawan, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Rudi. Tetap jaga kesehatan. Ya. Pemirsa, jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat juga sudah padat oleh pemudik. Sementara itu, jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat juga sudah padat oleh pemudik. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa ini hanya bisa melaju dengan kecepatan rendah. Kendaraan yang melintasi jalur Pantura didominasi oleh motor, dan peningkatan volume kendaraan ini mulai terjadi sejak Rabu dini hari dan diprediksi akan terus meningkat pada sore dan malam nanti. Pemirsa, kepolisian bersama Jasa Marga resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas one way di gerbang tol Cikampek Utama. Usai diberlakukannya sistem satu arah atau one way, kondisi arus kendaraan ramai lancar. Kebijakan ini dinilai efektif mengurai potensi penumpukan kendaraan yang mengarah ke Trans Jawa. Sistem satu arah berlaku pada Selasa sore kemarin, mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 236 Trans Jawa. Berdasarkan data Jasa Marga, lebih dari 290.000 kendaraan melintas tol Cikatama menuju Trans Jawa sejak 11 Maret lalu.
Sementara itu arus lalu lintas di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini terpantau normal. Belum terlihat pergerakan signifikan kendaraan yang melintas di jalur ini. Puncak kepadatan kendaraan di Lingkar Gentong diprediksi akan terjadi besok atau 2 hari jelang Lebaran. Jalur selatan Lingkar Gentong ini menjadi jalur alternatif pilihan bagi sebagian besar masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik ke Jawa Tengah. Pemudik diimbau melakukan perjalanan mudik lebih awal guna hindari kemacetan. Hari ini peningkatan jumlah kendaraan terjadi di sejumlah titik, dan untuk mengetahui suasana terkini di lokasi sudah ada rekan kami. Ada Nata Arma di sana yang sudah bergabung di Gerbang Tol Cikatama dan Muharlin di Lingkar Gentong, Tasikmalaya. Kita akan terlebih dahulu ke Nata. Selamat siang Nata, bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini di sana? Ya, selamat siang Anita dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas pada saat ini terpantau mulai ramai lancar, berbeda dengan kondisinya pada tadi pagi, terutama subuh sekitar pukul 5 subuh sampai dengan pukul 8. Tadi sempat terjadi ada ketersendatan lalu lintas yang mana lantaran banyaknya meningkatnya volume kendaraan, rata-rata mereka ataupun masyarakat melakukan perjalanan ini di selepas sahur, kemudian sholat subuh, dan juga langsung melakukan keberangkatan menuju ke arah tol Trans Jawa. Kemudian berdasarkan data yang kami peroleh pada total keseluruhan hingga dengan kemarin ini total 290.000 kendaraan yang melaju ke arah tol Trans Jawa. Sementara untuk pagi hari tadi sampai dengan pukul 10 tadi kami mencatat bahwa tercatat ada lebih dari 12.000 kendaraan lebih yang sudah melaju ke tol Trans Jawa. Kemudian juga bertepatan dengan pemberlakuan sistem one way secara nasional yang dimulai pada pukul 12 yang secara ini berlangsung dipimpin oleh Menteri Perhubungan. Rencananya ini akan berlangsung sampai dengan nanti puncak arus mudik 2026. Kemudian selain itu juga dapat kami sampaikan bahwa ada pun beberapa hal yang menjadi fokus utama yang akan menjadi potensi lokasi kemacetan. Yang pertama adalah rest area, kemudian yang kedua adalah pintu tol atau gardu tol, kemudian yang ketiga adalah laka lantas. Mengapa begitu? Yang pertama, jika kita bahas soal terkait dengan rest area ini memang menjadi titik utama masyarakat ataupun pemudik untuk melakukan istirahat di rest area dengan durasi sebenarnya yang seharusnya adalah 30 menit. Namun rata-rata lebih dari 30 menit. Sehingga inilah yang menyebabkan banyaknya kendaraan-kendaraan lainnya yang tidak kebagian rest area sehingga menggunakan bahu jalan untuk sekedar beristirahat ataupun ke toilet. Kemudian selain itu juga permasalahan yang kedua adalah gerbang tol. Banyaknya juga hal ini sudah terulang bertahun-tahun, bahkan ini yang menjadi fokus utama karena banyaknya warga yang tidak saldo e-tolnya tidak cukup sehingga harus melakukan top up terlebih dahulu sehingga memakan waktu yang lebih lama. Dengan kondisi ideal seharusnya hanya sekitar 10 detik ataupun 20 detik paling lama. Namun karena e-tol habis ataupun saldo habis sehingga harus melakukan top up terlebih dahulu dengan memakan waktu durasi 1 sampai dengan 2 menit. Kemudian juga belum lagi ditambah dengan kondisi sinyal yang kadang tidak bersahabat lantaran banyaknya kendaraan-kendaraan sehingga harus berebut sinyal seperti itu. Sehingga inilah yang akan berdampak ke hal-hal lainnya. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Anita. Kita selanjutnya ke Muharlin di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Silakan Muharlin, seperti apa kondisi terkini di sana arus lalu lintasnya? Pantauan kami dari jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, Anita dan juga pemirsa, kondisinya masih terpantau normal. Namun sejak pagi hingga menuju siang atau ke sore hari, lonjakan dari mobilitas kendaraan pemudik sudah mulai banyak melintas di wilayah ini yang berasal dari sejumlah daerah di Jawa Barat seperti Bandung, Tasikmalaya, Garut, Ciamis hingga menuju ke daerah Jawa Tengah. Dan terkait dengan prediksi dari lonjakan kendaraan serta prediksi peningkatan kendaraan di jalur selatan Lingkar Gentong ini akan diprediksi terjadi pada satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk mengantisipasi jika nantinya terjadi kemacetan di sepanjang jalur Lingkar Gentong ini, pihak kepolisian dari Polresta Tasikmalaya, Jawa Barat memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, diantaranya salah satunya yakni
sistem pemberlakuan satu arah atau one way dari arah Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah. Selain itu untuk memantau kondisi lalu lintas serta keamanan para pemudik, pihak kepolisian juga sudah memasang sejumlah CCTV yang dipasang di sepanjang jalur Lingkar Gentong dan juga menyediakan pos-pos terpadu yang mencakup pos keamanan, pos keselamatan, dan juga pos kesehatan. Jadi bagi para pemudik yang kelelahan di jalan, Anda bisa singgah untuk sekedar beristirahat karena di pos-pos tersebut sudah disediakan sejumlah fasilitas kesehatan dan juga fasilitas hiburan bagi anak-anak ini untuk Anda pemudik yang membawa keluarga Anda. Dan untuk diperhatikan juga ini kami menghimbau bagi para pemudik yang akan melintas di jalur Gentong ini untuk memperhatikan kondisi jalan, yang mana kondisi medan jalan di Lingkar Gentong ini memang cukup ekstrim begitu, dengan banyaknya tanjakan dan turunan yang curam, kemudian tikungan yang tajam, sehingga ini harus menjadi perhatian. Kemudian cuaca yang sering berubah, dari tiba-tiba panas kemudian hujan, ini menjadi hal-hal yang harus diperhatikan, terlebih jika untuk Anda yang akan melakukan perjalanan mudik pada malam hingga dini hari. Dan hal yang tidak kalah penting lainnya yaitu untuk para pemudik agar lebih memperhatikan kondisi kendaraan Anda, mulai dari melakukan pengecekan lampu, kemudian roda-roda kendaraan, dan juga sistem pengereman kendaraan ini guna mengantisipasi atau juga menjamin keselamatan Anda. Dan juga ini bagi pengendara atau yang mengemudi begitu, untuk memastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan fit agar Anda bisa menjalankan perjalanan hingga selamat tentunya sampai dengan lokasi dan bisa berkumpul bersama dengan keluarga untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh sukacita. Anita. Baik, terima kasih Muharlin, terima kasih rekan-rekan Nata Arman dan juga Muharlin dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita akan kembali usai jeda, pemirsa, tetaplah di Breaking News.